mobil dari mampir boleh. Monggo sini tuh boleh. Jadi boleh ceritanya gini ya Kang Marian, ceritanya Pak Dirtarto ini selaku putra daerah ingin memberikan apresiasi dan harapan Nganjuk menjadi lebih baik gitu loh Kak. Saya 5 menit aja pertemukan Pak Janu gitu. Boleh. Ini juga rapatnya terus ini. Saya alhamdulillah sukses nanti dan kedap pertama di daerah akan mungkin kami laporakan. Amin. Oh, dapat jadi. Dapat. Balik mereka betul. Wah, jual sana jual aja pulang kampung. Wah, mantap. Ya, kita bersama-sama membangun Nganjuk. Kalau kita itu begitu. Keyword kita selalu kemana-mana ya kita demi Nganjuk. Lebih enak. Kalau Nganjuk maju, semua menerima manfaat. Semua, mulai atas sampai bawah, orang kecil menerima manfaat. Karena Pak Nganjuk isi maju kan gitu. Pak Beca atau siapapun, asongan atau musim gede ya dapat menerima manfaat. Tapi kalau yang maju personnya, nah ini ada repot. Maka kata kunci kita itu hanya yuk sama-sama bangun Nganjuk. Baik orang rantau, kita tuh punya 14 program unggulan. Salah satu di antara yang nomor terakhir nomor 14 itu kita membangun sebuah sinergi kerjasama dengan provinsi, dengan desa kabupaten lain, ke pusat, termasuk juga orang Nganjuk yang di rantau. Termasuk yang di luar negeri juga itu iya. Yang punya cita Indonesia. Iya. Cita Indonesia itu sekali ada investasi di Nganjuk. Saya kemarin itu sebelum pensiun saya juga udah jajaki ke sini. Pak Wali Kota kan saya dampingi sampai ke Jember Kupaida dulu. MOU dulu. Nah, kemarin saya keburu pensiun. Coba udah masuk dengan Pak. Ayo, boleh. Pak Kakak kemarin komunikasinya. Provinsi boleh nanti kerjasama dengan Nganjuk. Apa kira-kira Bengkulu yang dia di bawah sini yang bawa ke Bengkulu. Ini memang pentingnya begitu. Oh, kebetulan ke sini. Iya. Oh, ini bukan pernah ke Cupung. Belum. Saya ngejar sini dulu. Ini kan BA saya. Cerita saya Pak Darto asli Nganjuk yang di Bengkulu. Saya mau bawa mobil ini monggo Pak. Saya terbuka saja. Saya juga baru sering BA anak tapi Pak dari Pak siapa selalu komunikasi Pak Sutrisno. Salam Dan ada salam Mas Agus Pak Prato. oh iya. Tadi saya. Salam hormat ke beliau gitu. Pengen ketemu saya nanti kapan-kapan. Monggo kalau kita tuh open. Saya tidak melihat siapa tamu saya, betul. Pakai kaos, pakai celana pendek, sandalan is oke. Penting hatinya api. Iya. Kami pakai kaos, nggak punya seragam. Seragamnya pun pakai kaos. Kalau kita begitu enak, tidak memandang ini enak sih. Otak saya cuci, saya bukan pejabat, saya adalah pelayan masyarakat. Sehingga ya siapapun ya saya. Tapi kan enggak mulai camat, kadis 92 sampai sekarang. SMA-nya mana? SMA Kita sono, SMP Wajah. Oh, Sumber Jaya. Sampainya dengan Pak Gun. Jadi anak buah saya juga ada yang manggil Pak Kadis, Pak Camat, semua Pak D. Sampai beliau pun lagi jalan. Pak Dirtarto. Sampai Pak Bupati juga Pak D. Tetes ngerti Pak Bupati itu. Itu ya, saya terima kasih. Itu subuh anggur ini. Mana cawan? Di luar tadi itu dah. Gitu ya. Aduh, Pak Tato. Salah mungkin. Minta foto, Pak. Minta foto. Iya, Iya. Iya. Oke. Neng kutha Nganjuk iki sliramu tak enteni nganti seprene ra ono kabarmu. Rasane nganti kaya ngene
Kembang Bangkit. Ini adalah utaranya Pasar Wage, dan kalau dari sisi timur selatannya toko fotokopi Maria, itu sungai tapi ditutup, dan insya Allah di atasnya akan ada kuliner. Puisi kelingan marang aku, apa isi kelingan marang aku, muga bisa tresnamu ra bakal lali, nganti seprene tresnaku isih ana ning ati, muga bisa tresnaku ra bakal luntur, nganti seprene tresnaku isih ana ning ati. Rasane nganti koyo ngene, wis derang sasinggonku ngenteni kowe ning kene tak tunggu, apa isi kelingan marang aku, apa isi kelingan marang aku, muga bisa tresnamu ra bakal lali, nganti seprene tresnaku isih ana ning ati, muga bisa tresnamu ra bakal luntur, nganti seprene tresnaku isih ana ning ati, muga bisa tresnamu ra bakal lali, nganti seprene tresnaku isih ana ning ati, muga bisa tresnamu. Sebagian sudah diaspal, yang dulu bagian tengah ada sekatan bunga-bunga, sekarang sudah diaspal. Mohon penjelasan terkait dengan informasi perubahan jalur lalu lintas, karena Nganjuk mengalami beberapa pembangunan termasuk pedestrian, Bapak. Terima kasih. Jadi begini, untuk pedestrian ini perubahannya adalah jalur Jalan Ahmad Yani itu dibuat satu arah semuanya. Jadi mulai dari perempatan Poso itu sampai ke alun-alun itu satu arah. Kemudian dari utara rencana, Pak, ya? Dari selatan ke utara menuju alun-alun. Jadi dari selatan ke utara menuju alun-alun, kemudian sampai alun-alun itu melingkar terus depan Pendopo sampai Jalan Kartini, boleh ke timur, ke barat, terus nanti yang ada perubahan adalah biasanya di Jalan H.W. Cokroaminoto itu kan dari selatan ke utara. Sekarang dibalik, dari utara ke selatan sampai Jalan Dr. Stomo nanti ke barat. Kemudian Jalan Yosudarso juga searah, Jalan Veteran juga searah. Hampir ini tujuannya adalah pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk membuat
ini adalah kawasan ekonomi khusus, jadi tidak berkumpul di Jalan Ayani saja, tapi Jalan Ayani menjadi pedestrian, memberikan kenyamanan pada masyarakat Nganjuk untuk jalan-jalan di Jalan Ayani karena di situ ada pusat bisnis, sehingga baik pengusaha, baik para pejalan kaki, para warga dan sebagainya nikmat berada di Kota Nganjuk. Nah, khusus nanti malam, kalau nanti malam ini kita sudah dengan Satlantas Polres Nganjuk memang tadi kita baru mengikuti rapat dari Kementerian Perhubungan juga dipimpin Pak Menteri Perhubungan bahwa intinya jangan sampai ada konsentrasi massa yang berkerumun sehingga nanti ada pengalian jalur, penyekatan sehingga masyarakat tidak berkumpul di alun-alun di kota, tapi disebar. Dan perubahan ini mulai tahun baru besok, Pak. Ya gini, rencana memang begitu, direncanakan memang begitu, tetapi karena keadaan sepertinya infrastruktur beberapa belum siap, makanya mungkin akan kita evaluasi kembali. Terima kasih Pak Sekdin. Salam sehat, semoga Nganjuk makin menawan. Siap, terima kasih untuk semuanya. Tahun baru Nganjuk identik dengan perombakan-perombakan termasuk pedestrian Jalan Ayani. Dan salah satu yang menjadi maskot adalah monumen yang ada di perempatan Jalan Ayani. Banyak yang tanya, itu bentuk apa itu? Tolong Kang bisa dijelaskan. Iya Kang Danuji, memang untuk banyak masyarakat Nganjuk ini yang belum mengenal apa itu yang namanya bentuk tugu yang dipasang di perempatan Ayani itu, karena juga apapun yang terjadi sebagai masyarakat Nganjuk harus mengenal itu. Dalam hal ini tugu yang dipasang di sana adalah Prasasti Jayastamba, merupakan tugu kemenangan Anjuk Ladang. Simbol dari Empu Sendok yang memenangkan peperangan itu ya? Pokoknya tugu yang istilahnya itu kejayaan Anjuk Ladang pada waktu itu. Sehingga untuk Nganjuk ini yang konon pada waktu itu dinamakan Anjuk Ladang ini mempunyai suatu prasasti yang dinamakan Jayastamba itu. Sehingga Prasasti Jayastamba itu mewujudkan suatu bentuk tugu kemenangan atau kejayaan Nganjuk pada waktu itu. Luar biasa, berarti ini sebuah apresiasi jas merah ya. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, tadi sudah saya katakan banyak masyarakat Nganjuk itu yang istilahnya itu cuek terhadap kondisi atau keadaan Nganjuk. Namun di beberapa warga Nganjuk yang ada di sana yang sudah merantau, setiap kembali ke Nganjuk itu hanya tahu ya Nganjuk kok tetap begitu saja. Terutama yang diaspora, yang keluar dari Nganjuk, di luar Jawa dan sebagainya itu ya. Nah, ini adalah suatu greget daripada pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan perubahan di Nganjuk ini menjadi Nganjuk yang wow. Nah, itu. Untuk itu kita juga gini Pak Di, sambil ngopi ya. Iya. Karena kopi itu adalah teman saya yang setia. Iya. Ngopi atau paham terhadap sejarah itu yang lagi diangkat pesan moral daripada pendirian monumen itu ya Kang ya. Iya, betul. Gini. Jadi tadi saya katakan bahwasannya Nganjuk itu sudah mulai mengadakan suatu peningkatan pembangunan yang intinya untuk pemerintah Nganjuk berubah menjadi wow tadi, sehingga Tugu Jayastamba ini merupakan ikon dari Kabupaten Nganjuk. Dan harapan kami itu tidak hanya dipasang di
tengah kota Kabupaten Nganjuk. Harapan kami itu bisa dipasang di tempat-tempat strategis yang lain. Di setiap kecamatan, Di setiap kecamatan, di setiap desa. Sehingga semua masyarakat Nganjuk itu bisa mengenal yang namanya itu Tugu Jaya Stamba. Ya. Jadi jangan ditanya soal apakah itu keuntungannya apa, tetapi justru dengan didirikan itu proses pendidikan mengenal terhadap sejarah dan kejayaan tempo dulu sangat penting ya Kang ya. Sangat penting sekali itu. Untuk itu melalui ini mungkin bisa memberikan suatu pandangan pada masyarakat, bisa memberi semangat untuk masyarakat mengangkat Kabupaten Nganjuk ini. Nggih, Kang, terima kasih. Semoga Nganjuk menjadi makin bangkit ya, makin bangkit dan makin maju. Ya. Dan selamat tahun baru Kang. Selamat tahun baru. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa